di sini saya akan menjelaskan tentang subjek pendidik. Sebelum kita masuk, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu subjek pendidik. Subjek didik adalah pelaku pokok pembicaraan, mata pelajaran atau sesuatu yang menjadi pusat pengamatan. Pendidikan pada umumnya bisa terlaksana karena adanya berbagai unsur seperti subjek didik, pendidik, kurikulum, pengelola, pembiayaan, dan sebagainya. Yang dimaksud subjek di sini adalah murid, pelajar, santri, atau peserta didik. Disebut sebagai subjek didik karena mereka yang mengalami secara langsung, yaitu proses berubah dan mengalami proses yang menjadi manusia. Sebagai subjek pendidikan dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu subjek pendidikan yang berperan sebagai pendidik atau subjek pendidik, dan subjek pendidikan sebagai peserta didik atau anak didik atau subjek didik. Mengapa peserta didik termasuk subjek pendidikan dan bukan objek pendidikan? Sesuatu disebut objek jika kalau keadaannya sama dengan benda, atau baik benda hidup maupun yang benda mati, yang gerakannya melulu tergantung pada faktor di luar dirinya. Manusia bukanlah sekadar benda hidup yang hanya tergantung pada pengaruh faktor luar. Ia mempunyai cipta, rasa, dan karsa yang mencerminkan bahwa dirinya adalah pribadi yang mempunyai kesadaran dan kebebasan dalam berperilaku dan bergerak. Ia tidak melulu terbawa arus dorongan atau reaksi nalurinya yang muncul secara spontan otomatis dalam berhadapan dengan rangsangan dari luar, melainkan mampu merespon secara bebas dan kreatif. Ia bisa mengontrol, mengendalikan, melawan, dan menguasai gejolak nalurinya yang muncul dalam dirinya. Maka peserta didik adalah pribadi atau persona yang berdaulat di dalam dirinya. Oleh karena itu, ia harus ditempatkan sebagai subjek dalam pendidikan. Jika dalam pendidikan, ia justru diperlakukan sebagai objek seperti benda yang dianggap tidak bisa berpikir dan berkehendak secara bebas kreatif, maka praktik pendidikan seperti itu menyimpang dari hakikat pendidikan yang sebenarnya. Pendidikan adalah proses humanisasi atau kemanusiaan, bukan malah membuat peserta didik mengalami dehumanisasi atau pemerosotan kemanusiaan. Untuk lebih terperinci, maka berikut ini merupakan subjek-subjek pendidikan. Terima kasih. Ada 4 ciri-ciri khas peserta didik yang harus diketahui pendidik. Yang pertama, individu yang memiliki potensi fisik dan fisik yang khas. Yang dijelaskan, anak sejak lahir sudah memiliki potensi-potensi yang ingin dikembangkan dan diakumulasikan. Yang kedua, individu yang sedang berkembang. Individu yang sedang berkembang dijelaskan perubahan yang terjadi pada peserta didik secara wajar, baik itu kepada diri sendiri maupun ke arah penyesuaian dengan lingkungannya. Yang ketiga, individu yang membutuhkan bimbingan secara manusiawi. Yang dijelaskan di dalam proses perkembangan, peserta didik harus membutuhkan bantuan dan bimbingan. Yang keempat, individu yang memiliki kemampuan untuk mandiri. Yang dijelaskan di dalam perkembangan peserta didik, ia mempunyai kemampuan untuk mengembangkan ke arah kedewasaan. Karakteristik peserta didik. Salah satu faktor terpenting dalam proses pembelajaran adalah karakteristik siswa. Karakteristik siswa merupakan salah satu variabel dalam desain pembelajaran. Karakteristik siswa adalah segi-segi latar belakang pengalaman siswa yang berpengaruh terhadap keaktifan proses belajar. Latar belakang dan pengalaman yang dimiliki siswa diantaranya kemampuan umum, tingkat kecerdasan, gaya belajar, motivasi, ekspektasi terhadap belajar, ciri-ciri jasmani, dan emosional. Kegiatan pembelajaran di Indonesia itu bersifat klasikal. Yang dimaksud bersifat klasikal itu melibatkan siswa dan guru. Pembelajaran yang bersifat klasikal tentu membutuhkan proses persiapan dan perencanaan pada desain pembelajaran
agar tujuan pembelajaran itu dapat tercapai dengan baik. Para pendidik dalam hal ini, guru perlu memperhatikan karakteristik siswa sebagai peserta didiknya. Seorang guru harus cerdas dalam memilih metode pembelajaran agar dalam keberagaman karakteristik siswa mampu mencapai kompetensi yang diharapkan. Upaya guru dalam menguasai karakteristik siswa membutuhkan dukungan dari banyak pihak, diantaranya itu dari pengelola sekolah, orang tua, dan siswa itu sendiri. Pihak sekolah dapat membantu dengan cara mengadakan kegiatan-kegiatan, yaitu misalnya tes intelijensi, tes minat bakat, dan juga bimbingan konseling. Selain itu, orang tua juga dapat memberikan masukan-masukan atau dukungan-dukungan yang menyangkut tentang karakteristik anaknya. Penggunaan metode pembelajaran dapat membantu siswa dalam memahami konsep-konsep materi dan berinteraksi dengan masyarakatnya secara aktif. Dengan demikian, tujuan pembelajaran yang sudah direncanakan dapat tercapai dengan baik. Pendidik. Makna pendidik secara sederhana dapat diartikan sebagai usaha masyarakat untuk membina kepribadiannya sesuai dengan nilai-nilai masyarakat dan kebudayaannya. Pendidikan pada hakikatnya merupakan usaha manusia melestarikan hidupnya. Proses mendidik dari orang dewasa kepada orang yang belum dianggap dewasa. Proses transfer ilmu dari orang yang tahu dahulu kepada orang yang belum tahu. Pendidik meliputi orang dewasa, orang tua, guru, pemimpin masyarakat, dan pemimpin agama. Karakteristik pendidik: kematangan diri yang stabil, kematangan sosial yang stabil, kematangan profesional. Pendidik memiliki tugas dan peran utama, yaitu membimbing, mengajar, dan melatih. Nilai etis pendidikan. Dalam pengembangan sumber daya manusia atau PSDM untuk mencapai tujuan pembangunan nasional merupakan PR bagi pendidikan dalam menyampaikan pesan etika dan moral sebagai fondasi anak bangsa dalam menjalankan roda keilmuannya. Maka etika dan moral dalam dunia pendidikan terbangun dalam pengembangan potensi diri bangsa dalam memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilannya yang diperlukan anak bangsa. Etika dan moral merupakan barometer baik dan buruk perilaku seseorang dan menentukan pribadi seseorang dalam pergaulan. Nilai merupakan suatu yang abstrak dan relatif dalam pengukurannya, dalam arti tidak ada pengukuran baku dalam penentuan nilai. Etika atau etis sangat terkait dengan nilai karena keduanya tidak bisa ditetapkan ukuran baik buruk atau indah tidaknya karena penilaian tergantung pada masing-masing subjek. Tujuan utama pendidikan etika harus mendorong siswa untuk mengenali tanggung jawab sosial dalam profesi. F. Nilai estetis pendidik. Nilai estetis pendidik adalah estetika, membahas tentang keindahan, bagaimana dapat terbentuk, dan bagaimana seorang bisa merasakannya, penilaian terhadap sentimen dan rasa. Pendidikan estetik. Pendidikan yang bertujuan mengembangkan kepekaan rasa anak didik agar menjadi peka terhadap sesuatu yang indah, sehingga mudah menerima rasa